Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misyati dari kelas 1A jurusan Agroteknologi. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil PPT yang sudah saya buat yang judulnya Ragam Bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia memiliki pengertian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaiannya, topik yang dibicarakan, hubungan pembicara dan teman bicara, dan medium pembicaranya. Aspek ragam bahasa yang perlu diperhatikan saat kita berkomunikasi. Yang pertama adalah situasi yang kita hadapi. Yang kedua, permasalahan yang hendak disampaikan. Yang ketiga, latar belakang pembaca ataupun pendengar. Yang keempat, medium atau sarana bahasa yang kita gunakan. Ragam bahasa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, berdasarkan media atau sarana, terbagi atas lisan dan tulis. Nah, ragam bahasa berdasarkan penuturnya dibagi atas 4 bagian, yaitu dialek, terpelajar, resmi, dan tidak resmi. Nah, berdasarkan pokok persoalan, ragam bahasa dibagi atas beberapa bidang. Yang pertama, bidang ilmu, hukum, niaga, sastra, dan masih banyak lagi. Ragam bahasa berdasarkan media atau sarana, terbagi atas media lisan dan tulis. Lisan adalah pelafalan atau kata-kata yang diucapkan secara langsung dengan mulut. Nah, untuk tulis adalah berupa ejaan penulisan dengan media tertentu sesuai dengan kaidah yang sudah ditentukan. Tata bahasa atau kosakata yang digunakan adalah dalam bentuk kata dan dalam bentuk kalimat. Dalam bentuk kata, contohnya dalam bahasa lisan, dia nulis surat. Adi nabrak orang gila. Contoh dalam bentuk tulis seperti dia sedang menulis surat. Adi menabrak orang gila. Nah, struktur kalimat contoh ragam bahasa lisannya seperti mereka tinggal di Bogor. Saya akan tanyakan soal itu. Contoh ragam bahasa dalam bentuk tulis, mereka bertempat tinggal di Bogor. Ataupun akan saya tanyakan soal itu. Oke, next. Ragam bahasa berdasarkan penuturnya, terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, ragam daerah atau dialek. Dialek adalah logat ataupun gaya bahasa yang kita gunakan, seperti regional, sosial, temporal, dan idiolek. Nah, untuk ragam bahasa terpelajar terbagi atas yang pertama berpendidikan dan yang kedua tidak berpendidikan. Ragam bahasa terbagi juga atas bahasa resmi dan bahasa tidak resmi. Bahasa resmi adalah bahasa yang memiliki ciri semakin formal jarak penuturnya dan teman bicara, maka akan semakin resmi dan semakin tinggi pula kebakuan bahasa yang kita gunakan. Nah, untuk bahasa tidak resmi adalah semakin rendah tingkat keformalan suatu bahasa, maka semakin rendah pula tingkat kebakuan bahasa yang kita gunakan. Ragam bahasa berdasarkan pokok persoalan, terbagi atas beberapa jenis. Yang pertama, ragam bahasa undang-undang, ragam bahasa jurnalistik, ragam bahasa ilmiah, ragam bahasa sastra, dan ragam bahasa bidang-bidang tertentu seperti ilmu, hukum, niaga, sastra, dan masih banyak lagi. Contoh ragam bahasa yaitu berdasarkan pokok persoalannya seperti dalam bidang ilmu. Selain kawasan tersebut, memang endemis antraks. Penyakit ini bisa menulari manusia di kulit, pernapasan, dan pencernaan dengan masa inkubasi yang bervariasi 2-7 hari. Nah, dalam bidang hukum, contohnya yang membocorkan rahasia kedokteran dapat dipidana dengan pasal 322 KUHP. Nah, dalam bidang niaga, contohnya seperti di pasar spot antar bank, nilai tukar rupiah juga terpuruk 50 poin menjadi Rp9.130 dari sehari sebelumnya, yaitu Rp9.080 per dolar Amerika Serikat. Contoh lainnya dapat kita lihat pada layar bahwasannya dia dihukum karena melakukan tindak pidana, termasuk ke dalam ragam bahasa hukum. Nah, yang kedua, setiap pembelian di atas nilai tertentu akan diberikan diskon, artinya ragam bisnis. Nah, yang ketiga, cerita itu mengandung atau menggunakan unsur flashback, termasuk ke dalam ragam sastra. Nah, yang keempat, anak itu menderita penyakit kuorsior, artinya dalam ragam kedokteran. Yang terakhir adalah penderita autis, perlu mendapatkan bimbingan yang intensif, termasuk ke dalam ragam psikologi. Dan masih banyak sekali contoh-contoh dari ragam bahasa di bidang tertentu lainnya. Next, kaidah kebahasaan dalam ragam bahasa terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, tata bunyi atau fonologi. Yang kedua, tata bahasa, termasuk ke dalam kata ataupun kalimat. Nah, yang ketiga, kosakata, termasuk ke dalam istilah. Yang keempat, ejaan. Dan kelima, makna atau arti dari
suatu hal atau dari ragam bahasa. Sekian dan terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.